Nah, saya kan dengar tadi dari bahasa Abang dan ada fakta-faktanya bahwasanya ada pemalsuan Damimas sehingga itu kan memburukan citra dari Damimas sendiri. Tindakan-tindakan kita seperti apa, Bang? Karena banyak kejadian-kejadian sekarang ini, apalagi di daerah Kalimantan terutama, itu paling banyak pemalsuan untuk terutama Damimas punya kita sendiri. Kalimantan ya? Kalimantan. Jadi Sohib Agro, untuk hal-hal seperti itu jangan kita tergiur karena harga murah, kualitas sama, apalagi ada bahasanya seperti ini Sohib Agro. Ini barang belakang. Itu paling sering sekali itu. Ya, yang pertama perlu dicatat, ini barang belakang dari Damimas, tidak kami laporin dari pintu depan sehingga makanya harganya murah. Sertifikat bisa kami usahakan sertifikat dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini selalu mengatasnamakan ini barang dari salah satu perkebunan, kami dapat barang lebih. Itu, tapi barang lebih barangnya ada terus gitu. Untuk apa? Tujuannya untuk meyakinkan bahwasanya betul-betul integritas dari kecamatan tersebut jelas gitu. Dua faktor ini paling sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyaluran kecambah ya, kecambah kelapa sawit. Melihat mana belakangnya? Ya. Jadi kalau belakang tuh sama sekali nggak ada. Lewat orang dalam sama sekali nggak ada. Satu butir hilang, pecah. Buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, janganlah kecewakan petani yang awam ya. Kadang kan petani-petani awam yang diakses untuk ke kota itu jauh, itu paling rentan sih sebenarnya kena ya. Karena di sana juga lagi banyak lahan-lahan sebenarnya. Ya, momennya itu. Ya, benar sekali. Jadi, informasi kurang, ya kan, terus lahan besar, akhirnya oknum masuk. Disitulah bertebaran. Kalau memang mau cari bibit Damimas yang asli, tinggal cari sumbernya dari mana. Tanya saja kepada orang-orang penjual, kamu beli dari Rolimek, dari PAP, atau dari SUS? Selesai. Karena cuma se-Indonesia, itu kalau nggak lewat SUS, lewat Rolimek langsung, lewat PAP. Sudah, cuma 3. Damimas sumbernya cuma dari situ. Yang beredar di masyarakat petani Indonesia sekarang ini, yang ada di petani Indonesia, seluruh Indonesia yang beli kecambah Damimas, kalau nggak lewat SUS, lewat Rolimek, sama lewat PAP. Tapi kebanyakan petani, hampir 90% itu pakai PAP. Gitu. Nah, PAP itu PT Perdana Agronomik. Karena kita tahu yang bawa Damimas tuh berapa ekspedisi, kita tahu. Gitu. Jadi nggak akan jauh kemana, siapa sumbernya, gampang, paling mudah. Kalau dia mau bertanya, petani itu mau bertanya paling mudah. Terus sumber dia transfer kemana? Ke SUS kah? Ke PT Rolimek kah? Atau ke PAP Perdana? Itu aja, cuma 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Di sini saya tetap masih menggunakan DKLP Damimas. Tapi keren ya, tangan panjang, keren. Kainnya juga lebih lembut. Ini dapatnya gimana sih sebenarnya? Dapat ini nanti gimana? cara mendapatkannya gampang. Mantap. Saksikan terus, ikuti terus video ini, jangan di skip ya. Oke, karena nanti ketinggalan informasi. Narasumber kita masih tetap seperti konten sebelumnya, yaitu Abangda Oman Romansah, di mana beliau ini selaku praktisi sekaligus bagian pemasaran dari pihak Damimas. Jadi di sini kita akan membahas mengenai cara membedakan kecambah palsu dengan kecambah asli versi Damimas ya, versi Damimas. Karena di sini juga banyak yang bertanya, dan paling banyak sebenarnya pertanyaan di sini, bener nggak, bagus nggak, asli nggak itu kecambah. Nah, itu pertanyaan. Sebelumnya juga ada pertanyaan, sampai nggak barangnya. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Tapi ketika Sohib Agro sudah membeli sekali, mungkin untuk berikutnya akan lebih percaya lagi masalah integritas kita di Damimas ini.
termasuk kepada PT Perdana Agro Persada selaku vendor pemasaran dari kecambah Dami Mas. Oke, ini sih sebenarnya Bang, konten kita ini sedikit sakral ya saya pikir. Kenapa? Karena kita di sini ingin menunjukkan kepada sohib-sohib agro, mengedukasi mana sih yang benar-benar asli dan mana yang palsu sebenarnya. Oke, untuk melihat dari awal, gimana sih Bang perbedaan antaranya Bang? Oke, jadi selamat pagi sohib agro ya. Salam Predator. Salam Predator. Oke, semangat terus. Harus semangat. Harus ya semangat. Kan? Oke, jadi begini, gas. Karena banyak kejadian-kejadian sekarang ini, apalagi di daerah Kalimantan terutama, itu paling banyak pemalsuan untuk terutama Dami Mas punya kita sendiri. Ya. Kalimantan ya? Kalimantan paling banyak. Kok kesana pasar mereka ya? Nah, itu yang kita nggak tahu. Itu ya. Karena posisinya kalau kita harus tahu di sana juga kita belum pernah ke sana. Mungkin kalau menurut hemat saya begini Bang, kenapa pasar di sana gede? Karena permintaan banyak. Bisa jadi. Karena di sana kan land clearing, lahan-lahan baru kan masih banyak mau dibuka banyak untuk perkebunan kelapa sawit. Itu salah satunya. Jadi momen-momen yang mafia-mafia ini memanfaatkan itu. Situasi ini dimanfaatkan bahwasanya masa ada yang namanya kantongnya per 500, harga 350.000. Dami Mas. Waduh. Ya kan? Lucu sekali gitu. Iya. Terus nanti juga saya juga minta tampilkan. Ya di slide nanti akan kita tampilkan di contoh-contohnya nanti. Contoh ya. yang palsunya gimana, ya kan? Bener. Tapi untungnya tidak mengambil nama-nama daripada yang memang betul-betul yang tanda tangan di sertifikat asli. Bener. Mungkin kalau dia mengambil dari tanda tangan sertifikat asli bisa dapat duit itu. Bos-bos kita yang memang punya hak tanda tangan di situ ya. Bisa nuntut balik. Apalagi sekarang sebagian udah ketangkap kan. Nah, saya kan dengar tadi dari bahasa Abang dan ada fakta-faktanya bahwasanya ada pemalsuan Dami Mas sehingga itu kan memburukkan citra dari Dami Mas sendiri. Tindakan-tindakan kita seperti apa Bang di situ Bang? Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Ya, tindakan kita salah satu sudah melapor. Sudah melakukan? Ya, ke Disbun, ke pihak-pihak berwajib. Jadi responnya gimana? Apakah itu tetap ditindaklanjuti atau gimana? Kan sudah ditindaklanjuti. Sudah ketangkap. Itu kebetulan yang ketangkap kemarin tuh yang satu dari Riau sendiri, yang satu dari daerah Medan, kisaran mungkin ya. Ya, Siantar lah ya. Siantar itu yang di itu ya tangkapnya di Bengkulu. Tangkap ya Bengkulu karena memasarkan di sana ya. Iya. Masa itu. Ya pemasarnya kita kurang tahu kemana saja, nggak tahu. Ya, yang jelas orang-orangnya oknumnya sudah tertangkap. Cuman kan masih banyak yang lain ya jaringannya ya. Masih banyak jaringannya. Ya. Jadi sohib agro, untuk hal-hal seperti itu jangan kita tergiur karena harga murah, kualitas sama, apalagi ada bahasanya seperti ini sohib agro. Ini barang belakang. Itu paling sering sekali itu. Ya, yang pertama perlu dicatat, ini barang belakang dari Dami Mas, tidak kami laporin dari pintu depan sehingga makanya harganya murah. Sertifikat bisa kami usahakan sertifikat dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini selalu mengatasnamakan ini barang dari salah satu perkebunan. Kami dapat barang lebih. Itu. Tapi barang lebih barangnya ada terus gitu. Untuk apa? Tujuannya untuk meyakinkan bahwasanya betul-betul integritas dari kecamatan tersebut jelas gitu. Dua faktor ini paling sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyaluran kecambah kelapa sawit. Jadi dalam konteks kali ini tadi sudah disampaikan oleh Bang Oman Romansa bahwasanya hati-hati untuk membeli kecambah. Tadi kan sudah kita tampilkan di slide sebelumnya itu contoh-contoh sertifikat mereka buat juga ya. Contoh untuk kecambahnya mereka juga persis pakai barcode juga gitu ya, barcode-nya juga. Tapi kalau misalnya kita telusuri barcode-nya itu pasti tidak dari Dami Mas sendiri, itu pasti berbeda. Mereka buat barcode sendiri gitu. Print-printan lah. Iya, print-printan. Nah, itu jadi hal-hal itu kita harus lebih teliti. Jangan sampai kita hanya perkara harga kita tergoyahkan iman kita tertipu jadinya. Itu tertipu 30 tahun. 30 tahun. Iya. Kasihan. Di pupuk terakhir nggak bagus disalahin pupuknya. Kenapa? Karena bibitku kemarin bagus, berarti pupuknya nggak bagus. Pupuk lagi, pupuk yang nggak bagus. Seterusnya begitu.
baru dia paham bahwasanya ternyata kecambahnya yang tidak bagus atau sedang bermasalah. Itu yang harus diperhatikan dari Sohib Agro. Jadi kalau ingin membeli kecambah, silakan belilah kecambah kepada perusahaan-perusahaan supplier yang memang legalitasnya jelas ya, jelas. Artinya kepada pabrikannya ya, yang dibilang itu adalah produsen. Biasanya produsen dia akan memberikan kontak personnya. Betul. Ke si ini belinya ya. Begitu akan dikasih tunjuk. Nah, kalau ke situ arahnya kira-kira Bang. Tadi Abang sudah jelasin persis. Jadi kalau kita membedakan secara kasat mata saja mungkin kita bisa tidak bisa membedakan kecuali sertifikat. Kalau sertifikat itu Damimas itu mungkin Sohib Agro di konten kita sebelumnya sudah kita jelasin, ada itu Pak Amran ya kemarin kita jelasin barcode-nya ya, sertifikatnya sudah jelas, seperti itulah dia yang diberikan. Tidak akan berubah Bang ya? Nggak akan berubah. Tidak akan berubah, tetap seperti itu SOP dia. Sudah SOP-nya. Karena kalau berubah, kalau selalu saja berubah, bingung lah, petani juga bingung nanti. Terakhir ini yang asli, ini yang tidak, gara-gara sertifikat. Tetap itu seperti itu. Jadi untuk konteks dalam sertifikatnya, mungkin Sohib Agro yang sudah pernah membeli kecambah Damimas sudah paham lah ya, sudah paham. Yang belum nanti bisa dilihat di konten kita sebelumnya ya, bagaimana ininya. Jadi gitu. Saya tambahkan buat Sohib Agro ya. Tadi Pak Abdul bilang ini dapat kecambah dari belakang, ya kan? Itu nggak ada belakang-belakangan. Semua depan nggak ada. Sebab gini, kalau memang pun iya ada belakang, yang digorok duluan adalah bos-bosnya yang di situ. Bener. Ya kan? Artinya begini, dari mana jalannya lewat belakang? Ya kita tahu di situ. Kalau di Damimas sendiri kita cerita Damimas, nggak akan bisa kemana-mana larinya. Mau lihat mana belakangnya? Ya. Jadi kalau belakang tuh sama sekali nggak ada. Lewat orang dalam sama sekali nggak ada. Satu butir hilang, pecat. Ya. Di Damimas nih. Nah, yang kedua, kalau gampangnya gini aja. Kalau memang mau cari bibit Damimas yang asli, tinggal cari sumbernya dari mana. Tanya saja kepada orang-orang penjual. Ya. Kamu beli dari Rolimek, dari PAP atau dari SUS? Ya. Selesai, benar. Karena cuma se-Indonesia itu kalau nggak lewat SUS, lewat Rolimek langsung, lewat PAP. Ya, benar. Sudah, cuma 3. Damimas sumbernya cuma dari situ. Yang beredar di masyarakat petani Indonesia sekarang ini, yang ada di petani Indonesia, seluruh Indonesia yang beli kecambah Damimas, kalau nggak lewat SUS, lewat Rolimek sama lewat PAP. Ya. Tapi kebanyakan petani, hampir 90% itu pakai PAP. Gitu. PAP itu PT Perdana Agro Persada, di mana nomor rekeningnya itu satu, yaitu PT Perdana Agro Persada Bank Mandiri ya. Nah, di situ. Jadi mungkin sih ada beberapa reseller juga ya, mungkin ada beberapa reseller. Ya gampangnya gampang saja. Ya. Makanya umpamanya sekarang gini, Pak Abdul beli dari saya, dari PAP, lewat PAP kan. Pak Abdul tuh dipasarkan kembali gitu ke kawan-kawan. Nah, yang bapak-bapak yang mau beli ke Pak Abdul itu, ya tanya, Bapak belinya lewat SUS, lewat apa, lewat mana? Karena nanti ada di situ dokumennya, dilihatkan. Siapakah yang datangkan di situ? Itu rata-rata di BST itu saya yang datangkan. Bapak Oman yang datangkan. Bapak Oman Romansyah, iya, yang rata-rata, iya, yang datangkan itu BST saya. Gitu. Ya kan? BST. Jadi kalaupun pakai vendor lain, untuk ekspedisinya itu saya kenal siapa vendornya, artinya nggak bisa dibohongi, dan bisa kan nanti langsung konsultasi ke saya kan bisa. Betul. Artinya Pak, saya mau beli di si Anu, karena kita punya data. Oh iya, si Anu pernah beli sama kita. Betul. Berapa banyak? Bapak tanya aja ininya, suratnya ada nggak tanda tangan saya. Kalau si Anu aku kenal, berarti lewat saya itu tanda tangan saya pasti ada. Betul, betul sekali. Dokumen itu sangat penting disimpan. Betul, gitu. Betul. Jadi Sohib Agro sudah mendengarkan langsung dari dari orang yang bersangkutan langsung, Bang Oman Romansyah, bahwasanya ketika ingin membeli, mintalah dokumen yang jelas. Dari mana sumber pembeliannya. Minta. Tadi sudah dijelasin. Rolimek fotokopi ya. Fotokopi. Ya, benar. Jadi untuk sumber, untuk pemesanannya itu ada 3 jenis ya. 3 tempat. Yang pertama Rolimek sendiri, yang kedua SUS ini di mana adalah anak perusahaan dari Sinarmas juga.
baru PT Perdana Agro Persada, PT PAP. Nah, hanya 3 sumber ini. Kalau ada sumber-sumber yang lain mungkin itu perlu dipertanyakan. Nanti silakan telepon kontak langsung nanti beliau. Nanti bisa juga kontaknya langsung di apa? Untuk yang ini diterangkan nanti di bawah. Bisa juga nanti di kolom komentar. Boleh. Jadi biar di situ kita diskusikan kembali untuk mengantisipasi hal-hal yang membuat kerugian kepada petani kita. Karena ini jangka panjang, Bang, bukan jangka pendek. Ketika jangka panjang, kasihan petaninya. Itu. Oke, Bang. Jadi di samping yang kita bahas tadi, apakah ada kode-kode ataupun bentuk ataupun ciri-ciri kira-kira yang membedakan kira-kira, Bang? Ya, sebenarnya yang membedakan di kita itu, kecambah kita itu ada merek DMC-nya. DMC. Ya, pakai tinta emas gitu. Di kelatanya. Di kelatanya ya, di kecambahnya ya. DMC. Dan itu nggak hilang di gini. Tidak hilang ya. Hilangnya dipakai apa? Kertas pasir. Pakai kertas pasir, baru hilang. Hilang, bener. Itu aja yang membedakan. Coba kalau yang palsu-palsu dibeginikan ya hilang. Oh, hilang juga ya. Nah, coba cari teknologinya yang seperti itu. Oh. Belum ada ya. Hanya kita yang punya. Ya karena untuk dia sendiri kan. Iya, betul. Nah, itu saya Bagro mungkin kan alatnya cukup mahal juga ya satu. Mahal ya. Karena diketok tok gitu satu-satu itu bukannya apa satu. Jadi kalau mungkin pemain kan hanya chat atau gimana lah mungkin bisa jadi ya. Tapi kan kesel ya. Sebenarnya kesel ngerjain kayak gitu. Kesel, udah bodoh, kesel lagi. Kalau saya bilang kerjaan bodoh. Padahal harganya murah juga tetap ya. Enggak, kalau untuk yang kita mahal sebab pakai alat. Jadi nggak akan hilang. Bener. Itu aja bedakannya. Ada DMC-nya itu punya kita. Betul. Dan bawa tangan digini-gini aja. Kalau hilang tiba-tiba kabur, udah bukan punya kita. Betul. Nah, kalau untuk apa sendiri masalah sertifikat sendiri, apakah ada kode-kode tertentu di dalam, Bang? Di sertifikat itu nanti lihat di kita nanti ya kan? slide kan ya. Ada barcode itu ya kan, yang seperti barcode Alfamart deh ya gitu. Iya barcode Alfamart ya, kan? betul. Jadi seperti itu aslinya dan memang seperti gitu. Kode-kode nama juga di kode nama ada. Ya? Kode nama ada. Siapa namanya? Abdul ABD gitu, gitu kan. Jadi semua ada terkode dan di situ tertera berapa jumlah butir yang dibeli. Dan pastinya lagi mungkin gini, Bang. Setiap pemesanan, Sohib Agro melakukan pemesanan itu sudah terdaftar di Dinas Perkebunan ya. Langsung. Nah, itu makanya sertifikat itu ada 2. Satu sertifikat dari Damimas sendiri, keduanya sertifikat dari Disbun yang dinamakan disingkat dengan SKPU ya. Surat dari Balai Benih. Oh, surat dari Balai Benih. Iya, karena udah lolos sertifikasi. Itu terdaftar ya berarti ya? Terdaftar dan itu kode nomor itu nggak akan bisa dibohongin. Benar. Karena kode nomor di paling ujung atas itu yang dari Balai Benih itu kodenya di sana. Jadi kemana keluarnya, oh itu petani Damimas namanya si A, tahu bakal ketemu. Benar. Jadi jangan takut kalau memang Sohib Agro ya kan, bahwa petani mau beli sama agen-agen kita di wilayah tertentu ya kan, tanyakan saja. Saya minta fotokopi Disbun, saya minta fotokopinya si sertifikat Damimasnya, saya minta fotokopi yaitu BAST-nya, siapa yang bawa. Setelah itu Bapak mau beli dulu silakan, enggak konsultasi ke saya dulu silakan. Karena kita tahu yang bawa Damimas tuh berapa ekspedisi kita tahu. Gitu. Jadi nggak akan jauh kemana, siapa sumbernya gampang, paling mudah. Kalau dia mau bertanya, petani itu mau bertanya paling mudah. Terus sumber dia transfer kemana? Ke Suska, ke PT Rolimeka, atau ke PAP Perdana. Itu aja, cuma 3. Betul. Jadi mungkin di sini kita sudah memberikan pemahaman sedikit ya tentang prosedur-prosedur yang benar itu seperti apa, yang kecambah yang nggak benar itu seperti apa. Mungkin Sohib Agro sudah bisa sedikit menilai lah ya, dari pembahasan kita ini. Selebihnya nanti Sohib Agro dari pengalaman lah, atau nanti lihat referensi yang lain. Mungkin bukan hanya Damimas yang pernah dipalsukan, mungkin ada kecambah produsen yang lain gitu banyak, mungkin ya. Ya, produsen lain juga banyak. Produsen yang lain juga pasti mengalami hal seperti itu. Namun buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, janganlah kecewakan petani yang awam ya. Kadang kan
petani-petani awam yang diakses untuk ke kota itu jauh, itu paling rentan sih sebenarnya kena ya. Karena di sana juga lagi banyak lahan-lahan sebenarnya. Iya, nah momennya itu. Ya, benar sekali. Jadi informasi kurang, ya kan, terus lahan besar, akhirnya oknum masuk. benar. Disitulah bertebaran. Bapak pernah dengar Dami Mas? Pernah. Beli di mana? Di si Anu. Aku mau cari susah. Oh, saya ada. Besok pagi datang. Nah, kan lucu. Benar. Jadi hal-hal seperti itu coba hindari, karena prosesnya itu mau sampai tunggunya itu 1 bulan. Ya, proses untuk ininya ya. Pembelian itu. Semua produsen benih rata-rata ada waiting. Ya. Artinya menunggu sampai 1,5 bulan, bahkan 3 bulan. Apalagi saat ini permintaan lagi tinggi-tingginya ya, karena ada program PSR ya. PSR itu dari, ya benar sekali. Jadi Sohib Agro mungkin di konten kita kali ini mengenai palsu atau tidaknya kecambah itu sudah kita bahas sedikit ya, secara singkat saja. Nanti untuk selebihnya Sohib Agro bisa tulis di kolom komentar kita, biar kita nanti diskusi di di kolom komentar. Nanti juga kontak Bang Oman Romansa kita berikan, untuk kontak pemesanan PT Perdana Agro Persada juga nanti kita akan sebutkan. Jadi kita saling berdiskusi saja. Tapi tetap saya sampaikan kepada Sohib Agro, jangan khawatir untuk membeli kecambah Dami Mas, karena sudah teruji. Karena mereka awalnya bukan untuk dijual secara umum, namun hanya untuk pemakaian pribadi. Karena saat ini mereka sudah mengurangi pembukaan lahan baru ataupun replanting, makanya mereka bisa jual secara umum ke petani-petani kita. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Mungkin karena ini mau siang, banyak lagi kegiatan yang mau cukup ya. Jadi saya cuma berharap kepada Sohib Agro semuanya, tolong perhatikan kalau mau beli itu, perhatikan sertifikatnya itu ya, terutama sertifikatnya seperti yang ditampilkan konten sebelumnya nanti ditampilkan lagi. Jadi biar lebih jelas. Kalau nggak seperti itu jangan. Artinya di situ kodenya siapa, dan jangan hanya sertifikat itu, yang disbunnya mana, itu harus tanyakan juga. Itu aja, cuman kunci 2. Terus terakhir lagi tanyanya transfernya kemana dia beli. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih buat narasumber kami yang sudah hadir jauh-jauh dari Pekanbaru ya ke Sumatera Utara untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat petani kita, Sohib Agro, tentang kecambah Dami Mas. Dan mungkin di konten kali ini kita padakan, saya ingin mengucapkan kepada Sohib Agro yang sudah menonton dan subscribe channel kami ini. Kami akan doakan tetap sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, apa yang dicita-citakan tercapai. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, agar kami lebih semangat lagi memberikan konten-konten edukasi yang bermanfaat buat Sohib Agro di dunia planter khususnya. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.